Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa pada pelajaran teknik yaitu dasar perencanaan teknik mesin. Kalau disebut biasanya dengan DPTM. Perkenalkan, nama Bapak Padana, Guru Teknik Pemesinan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami jenis bahan teknik. Apa yang dimaksud dengan bahan teknik? Bahan teknik itu adalah mata pelajaran dasar perencanaan teknik mesin. Ini fokus dalam menitik beratkan pada perencanaan suatu produk. Jadi kita akan mempelajari bahan-bahannya, yaitu dimulai dari ilmu bahan, jenis bahan, kekuatan bahan, serta nanti kalau kelas 2 itu akan membuat produk hasil dari pekerjaan, baik kerja bangku maupun kerja mesin. Nah, yang di material teknik. Apa yang dimaksud dengan material teknik? Material teknik itu adalah material yang digunakan untuk transportasi hingga makanan. Jadi mencakup banyak sekali bahan yang digunakan untuk teknik. Ya, bahan itu disebut dengan material. Nah, ilmu material atau bahan merupakan pengetahuan dasar tentang struktur, sifat-sifat, dan pengolahan bahan. Jadi pada kali ini kita harus mengetahui berbagai jenis bahan, terus struktur bahan, sifat dari bahan, dan pengolahan bahan sampai menjadi bahan baku atau yang disebut juga benda kerja. Nah, bahan teknik dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok logam dan bukan logam. Apa yang dimaksud dengan logam? Logam itu adalah bahan logam mencakup seluruh bahan yang mengandung unsur logam dalam kadarnya sedikit maupun banyak. Jadi kalau disebut logam itu adalah mengandung seluruh bahan logam, unsur logam, maupun sedikit maupun banyak. Nah, itu disebut logam. Sedangkan bukan logam adalah bahan yang terdiri dari bahan organik dan non-organik, biasanya dihasilkan dari alam ataupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itu yang disebut bukan logam. Nah, logam dapat digolongkan pula dalam kelompok logam pero dan non-pero. Yaitu logam pero adalah logam yang mengandung unsur besi, dan logam non-pero adalah logam yang tidak mengandung unsur besi. Jadi logamnya disebut juga logam murni gitu. Nah, ini di layar ada yang disebutkan adalah ikhtisar bahan teknik. Apa yang dimaksud ikhtisar bahan teknik? Yaitu penggolongan dari tadi yang dijelaskan oleh Bapak, yaitu logam dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Nah, logam juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu logam pero dan non-pero. Nah, kita lihat ke logam pero. Logam pero itu adalah baja paduan atau disebut juga besi karbon atau baja karbon dan baja paduan. Baja karbon itu dibagi menjadi tiga, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Terus baja paduan dibagi menjadi empat, yaitu baja nikel, baja krom, baja molybdium, dan baja wolfram. Nah, dari baja karbon kita diurut lagi ke bawah, ada yang namanya digolongkan menjadi besi tuang. Apa yang dimaksud dengan besi tuang? Besi yang
cara prosesnya dengan cara dicetak, yaitu besi tuang kelabu, besi tuang putih, besi tuang tahan tempa, dan besi tuang SG. Nah, besi tuang juga dibagi menjadi besi tuang campuran, yaitu besi tuang karbon rendah, besi tuang karbon sedang, dan besi tuang karbon tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke non-logam. Non-logam atau non-pero. Bahan non-pero. Bahan bukan besi berarti ya. Yaitu ada logam non-fero, non-alloy, bahan logam non-fero, alloy. Artinya logam non-fero, non-alloy, logam bukan besi dan bukan paduan gitu. Jadi bukan besi dan bukan juga paduan. Seperti ada logam berat. Logam beratnya tembaga, timah, seng, antonium, nikel, kromium, molybdium, dan lain-lain. Dan ada juga logam murni. Kenapa disebut logam murni? Logam murni itu adalah logam yang dihasilkan dari hasil alam, itu udah berbentuk seperti itu dan sifatnya sangat keras dan sangat logam murni itu sangat mahal harganya. Seperti platina, emas, perak. Nah, sekarang ada logam non alloy. Berarti logam bukan besi tapi campuran atau paduan. Nah, paduan itu adalah logam yang terdiri dari beberapa jenis bahan yang disatukan. Seperti contoh, ada perunggu. Perunggu itu campuran dari apa? Campuran dari tembaga dan timah. Loyang. Loyang biasanya digunakan untuk kebutuhan dapur atau barang alat-alat dapur. Seperti contoh penanak nasi dan sebagainya. Kalau yang itu dibuat dari tembaga dan seng. Terus logam putih itu campuran dari tembaga dan timah. Terus di bawahnya ada duralium. Duralium itu campuran antara aluminium dan tembaga. Siluminium itu campuran dari aluminium dan silikon. Dan elektron. Elektron itu magnesium dan aluminium. Biasanya elektron itu digunakan untuk alat-alat elektronika biasanya seperti laptop dan sebagainya. Nah, tadi di atas bahan teknik itu dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Nah, sekarang non-logam. Non-logam itu adalah bahan yang tidak sama sekali mengandung unsur besi dan sifatnya adalah tidak dapat menghantarkan panas dan tidak dapat menghantarkan arus listrik kalau non-logam. Non-logam itu biasanya banyak sekali digunakan di sekitar kita. Seperti contoh, plastik, karet, keramik, asbes, kaca, fiberglass, kayu, dan komposit. Nah, ini semua harus dipelajari ya. Jadi tentang ikhtiar bahan teknik, semuanya harus dipelajari. Kalau bisa nanti dibuat bagannya di rumah dalam buku catatan, nanti diklasifikasikan sesuai dengan ikhtiar bahan teknik. Nah, ini contoh logam. Logam yang digunakan. Ini ada rangka daripada mobil. Terus ada alat-alat teknik ini yang sudah dibuat. Ini biasanya disebut benda kerja, yaitu benda yang dikerjakan pada teknik pemesinan, yaitu ada teknik mesin bubut, pres, ada mesin gerinda, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya yang di atas ini adalah bahan lempengan yang masih berbentuk batangan ya. Itu belum diproses dalam proses pemesinan. Nah, sekarang kita masuk ke non-logam. Non-logam itu bukan logam atau bukan besi atau disebut juga bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, biasanya bahan non-logam itu ditemukan bahan seperti bahan organik yang berasal dari alam, dari tumbuhan atau dari hewan. Ada juga bahan yang mengandung karbon. Nah, seperti contoh bahan yang termasuk logam non-logam itu yaitu plastik, keramik, ya, terus
asbes, kaca, kayu, fiberglass, dan komposit. Nah, biasanya plastik itu banyak sekali digunakan di alat-alat di rumah tangga, di industri. Sifatnya plastik itu kuat, mudah dibentuk, dan susah terurai ya. Jadi jangan sekali-kali kita selalu mengandalkan bahan dari plastik, karena dari plastik juga banyak yang mengandung racun gitu ya. Itu kan dibuat dari zat kimia. Terus yang kedua keramik. Keramik biasanya digunakan untuk industri rumah, atau bisa juga untuk dibuat untuk pahat ya, keramik. Asbes, kaca, kayu, fiberglass, dan komposit itu semuanya biasa digunakan di eh, rumah tangga, di industri, di pabrik, dan sebagainya. Nah, contoh bahan non logam. Contohnya aja nih keramik. Keramik itu terbuat dari alam, yaitu bisa dari tanah, tumbuhan, dan sebagainya. Terus polimer. Nah, kalau polimer itu adalah bahan-bahan yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang disatukan, baik logam maupun non logam, disebut polimer. Ya, contoh, ini ada eh, roda ban atau ban mobil. Ban mobil itu disebut polimer karena ban mobil itu ada unsur logamnya dan ada unsur non logamnya. Seperti unsur logamnya itu ada aluminium, besi, ya. Nah, sedangkan unsur non logamnya ada karet, bahkan di situ ada yang namanya kain disatukan di situ untuk memperkuat daripada ban mobil tersebut. Nah, sekarang kita lihat di slide ada sifat umum logam. Sifat umum logam itu terdiri dari konduktivitas listrik dan panas. Apa itu konduktivitas listrik dan panas? Nah, konduktivitas listrik dan panas itu adalah dapat menghantarkan listrik dan panas gitu. Contoh, kita misalkan memegang besi. Besi itu dipanaskan ujungnya. Pasti ujungnya yang satu juga akan panas. Nah, itu adalah contoh dari konduktivitas panas. Listrik juga seperti itu. Jadi jangan sekali-kali dah kita misalkan nyolokeun besi karena listrik gitu nya, kayak gitu, urang kesetrum. Nah, kalau kesetrum itu kan itu yang namanya konduktivitas listrik atau penghantar listrik yang baik. Terus yang kedua kekuatan, kuat. Jadi logam itu sifatnya kuat, ya. Kuat itu kuat terbentur atau kuat kena timpulan atau kuat dari tumpukan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah sifat logam itu kekakuan, kaku. Kaku itu tidak mudah dibentuk ya. Dibentuknya harus dengan menggunakan machining atau mesin atau dengan menggunakan pemanasan. Kelunakan itu walaupun logam itu keras tapi dapat dibentuk dengan menggunakan dengan cara dipanaskan, yaitu dengan suhu tertentu logam bisa dibentuk. Nah, itu disebut kelunakan. Mampu bentuk, jadi logam bisa dibentuk berbagai macam benda kerja ya, banyak sekali benda kerja yang dibuat dari logam. Terus ketahanan, jadi tahan itu tidak mudah retak atau tidak mudah rusak. Nah, itu sifat umum daripada logam. Sekarang besi atau logam besi. Logam besi itu disebut juga baja karbon, itu besi ya. Baja paduan, baja perkakas atau dais, baja tahan karat atau baja tuang. Disebut juga besi karbon, besi paduan, itu bisa ya. Jadi baja itu dan besi itu sama. Biasanya di toko-toko itu disebutnya baja gitu ya, atau besi juga bisa. Jadi besi itu dibagi menjadi 4 atau 5, yaitu dengan besi tuang. Satu besi baja karbon,
baja paduan, baja perkakas dan dies, baja tahan karat, baja tuang. Apa yang dimaksud dengan baja karbon? Baja karbon itu adalah jenis logam pero yang paling umum digunakan, ya. Baja karbon itu yaitu besi Fe, campuran antara Fe dengan karbon atau C, ya. Nah, baja karbon itu adalah campuran antara besi dengan karbon. Terus baja paduan. Baja paduan itu baja paduan dengan baja atau besi dicampurkan dengan paduan besi lain, bisa logam, bisa non logam. Baja dies, baja atau baja yang digunakan untuk perkakas atau digunakan untuk tool atau dies, ya, digunakan untuk pemesinan. Baja tahan karat, baja yang menggunakan bahan yang tahan karat, dilapisi dengan bahan-bahan non logam atau non besi. Baja tuang itu baja yang dengan proses penuangan atau proses pemanasan, ya. Kita lanjut. Logam pero. Logam pero itu adalah logam yang mengandung besi tadi, baja karbon. Baja karbon dibagi menjadi 3, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Nah, untuk baja karbon rendah itu mempunyai kadar karbon maksimal 0,3, ya, memiliki sifat lunak, ulet, dan mudah ditempa. Jadi sekali lagi, baja karbon rendah yaitu mempunyai kadar karbon 0,3%, ya, mempunyai sifat lunak, ulet, dan mudah ditempa. Nah, sekarang baja karbon sedang. Baja karbon sedang itu mempunyai kadar karbon 0,3 sampai 0,7%, ya. Nah, sifatnya baja karbon itu keras, ya. Biasanya digunakan untuk rel kereta api, poros, roda gigi, dan suku cadang dengan kekuatan tinggi. Nah, yang ketiga adalah baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi itu kadar karbonnya sangat tinggi, yaitu 0,7% sampai 1,7%. Biasanya kadar karbon ini digunakan untuk pisau pres, gurdi, tap, pegas, gergaji, dan alat-alat yang memerlukan kekerasan yang tinggi. Yang kedua adalah baja paduan. Tadi baja karbon, baja paduan. Baja paduan itu adalah baja campuran. Baja campuran satu atau lebih dari unsur logam, ya, terdiri dari banyak sekali unsur logam. Dia sifatnya adalah tahan terhadap temperatur tinggi, tahan korosi, tahan aus, gitu, ya. Nah, baja paduan itu dibagi menjadi 2, yaitu baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Baja paduan rendah merupakan baja yang dipadukan dengan unsur lain selain karbon tentunya, ya, yaitu kurang dari 8%. Ulangi, baja karbon paduan rendah itu baja yang dipadukan dengan unsur lain selain karbon tentunya. Kadarnya kurang dari 8%, ya. Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk kilang-kilang minyak atau pipa minyak, lambung kapal, pipa gas, tower listrik, dan sebagainya. Terus baja paduan tinggi. Baja paduan tinggi yaitu baja yang merupakan baja yang kandungan unsur karbonnya lebih dari 8%, ya. Materialnya digolongkan dalam baja paduan tinggi seperti stainless steel, gitu, ya, stainless steel. Nah, digunakan biasanya untuk kekuatan yang menggunakan temperatur tinggi, misalkan pipa. Seperti kita tahu di pipa di Kamojang itu kan memerlukan ketahanan temperatur tinggi, ya, gunting, ya, komponen mesin jet, bejana, atau dengan tekanan tinggi. Nah, selanjutnya
besi tuang atau besi cor. Apa yang dimaksud dengan besi tuang atau besi cor? Besi tuang itu memiliki komposisi berupa campuran besi dengan karbon. Di antaranya kadarnya itu ada yang 1,7% sampai 3,8%. Besi tuang itu diklasifikasikan menjadi 4. 1. Besi cor kelabu. Besi cor kelabu itu kadar karbonnya itu 2,4 sampai 3,8% gitu ya. Nah, biasanya digunakan untuk silinder blok, plat kopling, gear, bodi mesin perkakas. Itu besi tuang kelabu. Besi cor kelabu atau besi tuang kelabu bisa lah. Yang kedua adalah besi tuang putih. Besi tuang putih itu besi tuang yang berwarna putih, kadar karbonnya hanya 1,7%. Ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk bahan baku besi yang mampu tempa, ya, mampu tempa, tahan aus, ya, tahan aus biasanya untuk bagian-bagian mesin yang bergerak. Yang ketiga adalah besi tuang mampu tempa. Besi tuang mampu tempa ini adalah merupakan besi tuang putih yang diberi pelakuan panas sampai kurang lebih 9.000 derajat Celcius ya. Sifatnya dia itu baja ringan, mampu tempa yang baik serta tahan terhadap kejutan ya. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk industri kereta api, otomotif, sambungan pipa dan lain-lain. Yang keempat adalah besi tuang nodular. Besi tuang nodular atau besi tuang cast iron memiliki bentuk grafik yang bulat. Besi tuang modular ini mempunyai kekuatan, keuletan, dan ketangguhan yang lebih baik dibandingkan besi tuang kelabu. Karena bentuk grafiknya yang bulat, maka konsentrasi regangannya menjadi lebih kecil gitu. Selanjutnya logam non-pero. Apa yang dimaksud dengan logam non-pero? Nah, ada logam pero, ada logam non-pero. Logam pero, logam yang mengandung unsur besi. Yang dulu Bapak dijelaskan ya, logam yang mengandung unsur besi baik sedikit maupun banyak. Nah, sedangkan logam non-pero, logam bukan besi, merupakan logam tidak mengandung unsur besi atau mengandung unsur Fe ya. Dalam keadaan murni logam. Sifatnya itu kekuatannya sangat bagus gitu ya. Bahannya itu digunakan untuk bahan-bahan yang memerlukan ketahanan yang tinggi. Apa saja yang termasuk dengan bahan non-pero? Di antaranya platina, emas, ya, perak, ya, tembaga, platina. Non-pero itu ada logam murni, ada logam logam ringan ya. Ada yang disebut dengan logam ringan. Logam ringan itu disebut contohnya tembaga, aluminium, timah. Dan ada juga logam murni yaitu platina, emas dan perak. Harganya juga platina, emas dan perak itu sangat mahal. Jadi tidak digunakan untuk spare part mesin atau spare part motor gitu atau spare part lain karena harganya mahal. Biasanya digunakan untuk perhiasan ya karena harganya terlalu mahal dan kekuatannya sangat kuat. Nah, yang banyak digunakan untuk spare part biasanya logam non-pero atau logam logam ringan seperti tembaga, aluminium dan timah. Nah, sekarang bahan non-logam. Bahan non-logam itu bahan bukan tidak sama sekali mengundur pero atau besi, yaitu logam yang termasuk bahan non-logam itu disebut ya logam yang didapat dari alam ya. Baik alam itu dari tumbuhan atau hewan. Seperti keramik ya. Keramik,
plastik, komposit. Nah, sekarang itu yang tadi Bapak ceritakan. Jadi logam itu dibagi menjadi dua, yaitu logam pero dan pero, logam dan bukan logam. Ya, tuh. Nanti tugasnya buat rangkuman tentang ilmu bahan. Ya. Yang tadi Bapak ceritakan sampai plastik, sampai non logam. Dan beri contoh masing-masing barang atau benda yang terbuat dari bahan-bahan logam dan non logam. Jadi nanti di rumah dibikin rangkumannya di buku, khusus bukunya harus tebal kalau bisa bukunya, karena pelajarannya ini banyak ya. Jadi harus tebal bukunya. Diberi nama bukunya, terus mata pelajarannya DPTM, Dasar Perencanaan Teknik Mesin. Nah, ini tugasnya harus dikerjakan di rumah. Nanti kalau disuruh dikumpulkan. Nah, sebelum dikumpulkan, dipotret dulu, di WA-kan ke Bapak sebagai bukti bahwa kalian itu mengerjakan tugas. Ya, dari Bapak sekian dulu, nanti disambung di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.